Pemirsa, 3 hari jelang tahun baru, kita akan melihat situasi warga yang sedang melakukan liburan Natal dan Tahun Baru. Saat ini kami telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Sarah Ruhendi dari Bandara Soekarno-Hatta dan Fadila Syarafina langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Kita akan ke Sarah terlebih dahulu. Sarah, bagaimana pantauan penumpang di Terminal 3 saat ini? Selamat sore Eva dan juga pemirsa, benar sekali di 3 hari menuju tahun baru memang segelintir masyarakat ini masih memilih untuk melakukan perjalanan untuk keluar maupun di sekitaran dalam negeri di 3 hari menuju tahun baru 2025. Memang berdasarkan pantauan kami sejak siang tadi ini memang di area ruang tunggu Bandara Soekarno-Hatta memang ramai sejak siang hingga sore hari ini. Dan juga di counter check-in ini pun dibukanya banyak Eva dan juga pemirsa untuk menghindari adanya penumpukan antrian untuk melakukan check-in. Meski masih cenderung ramai untuk masyarakat yang ingin melakukan keberangkatan, memang dari data yang dikeluarkan oleh pihak bandara sendiri ini mengalami penurunan Eva dan juga pemirsa. Setidaknya kalau kita lihat pada hari ini data yang diberikan oleh pihak Bandara Soekarno-Hatta per hari ini ada sekitar 149.766 penumpang yang melakukan perjalanan. Hal ini dengan rinciannya untuk yang melakukan keberangkatan ini ada sekitar 77.000 lebih dengan total yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta maupun yang melakukan ketibaan di sini ada sekitar 72.141 penumpang. Memang kalau kita lihat untuk total arus keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta per hari ini mengalami penurunan apabila kita bandingkan pada pekan sebelumnya pada tanggal 22 Desember 2024 lalu. Memang kalau kita lihat puncak arus keberangkatan itu terjadi pada hari itu Eva, yang dimana dengan total penumpang yang melakukan arus keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta ini terdapat sekitar 188.500 penumpang. Sementara itu untuk total penerbangan sendiri ini ada sekitar 1.045 untuk hari ini dengan rincian untuk total keberangkatan yang berasal dari Bandara Soekarno-Hatta ini ada sekitar 525 penerbangan. Meskipun demikian memang maksud kami Terminal 3 masih menjadi terminal yang mendominasi keberangkatan. Ini kalau kita lihat data yang diberikan memang total calon penumpang yang melakukan keberangkatan ini ada sekitar 81.651 penumpang yang baik itu melakukan perjalanan dalam negeri maupun ke luar negeri. Lalu disusul oleh Terminal 2 sekitar 46.000 lebih, lalu Terminal 1 sekitar 21 lebih calon penumpang. Memang kalau kita lihat ada sedikit penurunan Eva dan juga pemirsa kalau pada pekan lalu memang di Terminal 3 ini keberangkatan total hampir menyentuh di angka 94.000 penumpang yang melakukan keberangkatan. Meski demikian memang jika dibandingkan pada tahun sebelumnya dari pihak Angkasa Pura II sendiri ini menyebut bahwa untuk masa angkutan perjalanan di periode Natal dan Tahun Baru ini untuk di tahun ini memang terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya kalau untuk di tahun ini ada peningkatan sekitar 10% dibandingkan pada tahun lalu. Dan juga kalau kita lihat memang tren penumpang yang melakukan perjalanan keberangkatan dari Bandara Soekarno-Hatta ini beragam. Kalau kita lihat memang dari jadwal penerbangan ini mayoritas yang ke luar negeri ini menuju Singapura, Kuala Lumpur, dan Thailand yang merupakan negara-negara yang menjadi tujuan terbanyak dari para calon penumpang. Sementara itu untuk tujuan dalam negeri sendiri ini yang masih menjadi favorit dari para masyarakat adalah Bali tentu, lalu ada juga ke Surabaya, Medan, hingga Balikpapan. Nah sementara itu untuk puncak arus balik periode tahun baru ini diprediksi akan terjadi pada 3 Januari 2025 mendatang, yang dimana dari pihak Bandara Soekarno-Hatta ini sudah mempersiapkan agar tidak adanya penumpukan pada saat momen arus balik di Bandara Soekarno-Hatta, Eva. Demikian Eva, kembali ke Anda. Baik, dari Sarah kita akan ke Dila. Bagaimana situasi arus lalu lintas di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat saat ini?
Ya, Eva, untuk situasi lalu lintas di area Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat saat ini untuk yang dari arah Puncak menuju ke Jakarta ini kami pantau masih lancar dan kendaraan masih bisa melaju kendaraannya dengan kecepatan normal. Sementara untuk yang dari arah Jakarta menuju ke Puncak ini cenderung lebih padat. Anda bisa lihat di belakang saya ini memang kepadatan terjadi di jalur Puncak, tepatnya yang ke arah Puncak. Kepadatan ini terjadi karena memang baru saja tadi pihak Satlantas Polres Bogor ini memberlakukan rekayasa lalu lintas one way ke arah Jakarta, sehingga tadi kendaraan-kendaraan yang menunggu atau mengantri untuk masuk ke jalur Puncak dari arah Jakarta ini terhenti, kemudian setelah dibuka ini semuanya masuk ke area jalur Puncak secara bersama-sama sehingga menyebabkan kepadatan. Tapi kalau kami pantau memang sudah tidak ada lagi antrian dari kendaraan baik yang dari arah gerbang tol Ciawi maupun juga dari jalur alternatif, sehingga memang kepadatan ini tidak akan berlangsung terlalu lama. Nah, kalau kita pantau, Eva, mayoritas kendaraan yang melintas ke jalur Puncak ini adalah kendaraan roda 4 dan juga roda 2, kendaraan pribadi dengan plat nomor B dan juga F. Tentunya ini menunjukkan kalau memang kawasan wisata Puncak ini masih jadi primadona bagi masyarakat ibu kota dan juga sekitarnya untuk menghabiskan masa liburannya. Nah, Eva, ketika tadi one way diberlakukan oleh pihak kepolisian, kami memantau lewat aplikasi navigasi memang ada beberapa titik-titik kepadatan yang terjadi. Di antaranya adalah di area Pasar Cisarua, kemudian juga di Simpang Megamendung. Namun kemungkinan memang saat ini kepadatan ini sudah bisa terurai. Untuk di area jalur Puncak ini memang ada beberapa titik-titik kepadatan yang perlu diwaspadai oleh para pengguna jalan. Di antaranya adalah seperti yang tadi terjadi kepadatan yaitu di Pasar Cisarua, kemudian Simpang Megamendung, SPBU Gunung Mas, dan lain sebagainya. Kemudian untuk mengatasi terjadinya kepadatan di area jalur Puncak, pihak dari kepolisian ini juga sudah menyiapkan beberapa rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan baik secara situasional maupun terus-menerus. Di antaranya adalah ganjil genap selama masa liburan Natal dan juga Tahun Baru. Ini pihak Satlantas Polres Bogor akan memberlakukan ganjil genap dimulai pada pukul 6 pagi. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas one way ini diberlakukannya secara situasional melihat dari kepadatan yang terjadi di jalur Puncak. Demikian, Eva. Terima kasih Fadila Syarafina, sebelumnya juga ada Sarah Ruhendi. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.